Seakan tak mengenal tempat dan waktu, tindak kriminalitas masih marak terjadi, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini. Di saat orang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, namun ada sekelompok orang lain yang justru nekat melakukan aksi kejahatan. Dan tak sedikit aksi kejahatan yang mereka lakukan terekam video amatir atau kamera pengawas CCTV hingga viral di jejaring sosial. Selamat malam sahabat RTV, saya Stefani Deversta akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan laporan khusus jambret, begal, dan pencuri pesta pora di masa pandemi. Selengkapnya di Turn Back Crime, Berubas Kejahatan. Sahabat RTV selalu waspada saat memainkan telepon genggam terutama di tempat umum. Jangan sampai kejadian yang dialami seorang bocah 8 tahun di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menimpa Anda. Ia sedang asik memainkan ponsel di pinggir jalan, bocah malang ini menjadi korban jambret. Korban pun tak bisa berbuat apapun saat pelaku yang berjumlah 3 orang merampas ponselnya. Kejahatan seakan tak memandang situasi, kondisi, serta siapa yang akan menjadi korbannya. Seperti halnya yang dialami bocah lelaki ini. Bocah 8 tahun berinisial MA pada Minggu siang 18 Oktober 2020 sedang berjalan sendirian sambil memainkan telepon genggamnya di Jalan CH2 Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tanpa ia duga, tiba-tiba 3 remaja yang berboncengan sepeda motor mendekatinya dari arah berlawanan. Ternyata, ketiga remaja ini melakukan aksi kriminal dengan mengincar telepon genggam milik bocah tersebut. Secepat kilat, salah seorang dari ketiga remaja menjambret telepon genggam dari tangan sang bocah. Korban pun tak bisa berbuat banyak lantaran ketiga pelaku langsung tancap gas sambil membawa kabur telepon genggamnya. Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan pun menerima laporan aksi penjambretan itu. Pengejaran ketiga pelaku dilakukan dengan berbekal kamera pengawas CCTV yang merekam wajah serta nomor sepeda motor yang digunakan para pelaku. Ada petunjuk-petunjuk di Instagram tersebut, ada nomor plat motor ya. Nanti kita akan telusuri semua kemungkinan-kemungkinan yang ada, kita akan penuhi, kita akan selidiki semua. Tentunya kita sebenarnya bukan masalah viral atau nggak viral. Kita memang punya tugas untuk memberikan pelayanan pengamanan pada masyarakat supaya nyaman. Jadi terlepas dari itu viral atau tidak, itu hanya masalah waktu, kita akan ungkap. Memberikan telepon genggam kepada anak di bawah umur nyatanya tetap membutuhkan pengawasan dari para orang tua. Sebab resikonya para pelaku kejahatan tak hanya mengincar telepon genggam korbannya, namun sekaligus mengancam keselamatan sang bocah. Dari Jakarta, Ajet Moko, Turn Back Crime, RTV. Video penjambretan yang dialami sang bocah ternyata menjadi viral. Polisi pun bergerak cepat menangkap ketiga jambret yang ternyata masih di bawah umur. Saat ditanya alasan ketiga pelaku menjambret ponsel korban, mereka mengaku cuma iseng. Aksi penjambretan yang dialami bocah 8 tahun berinisial MA sempat terekam kamera pengawas CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian. Dalam waktu singkat, aksi penjambretan telepon genggam tersebut langsung viral di media sosial. Berdasarkan laporan orang tua korban serta rekaman kamera pengawas CCTV, polisi langsung bergerak cepat memburu ketiga pelaku. Tak butuh waktu lama bagi polisi menemukan para pelaku. Tanpa perlawanan, ketiga pelaku berinisial RN, MM, dan NY ditangkap di kawasan Puri Beta, Tangerang 3 hari pasca kejadian. Saat dimintai keterangan, ketiga pelaku yang ternyata masih di bawah umur ini mengaku awalnya tidak berniat merampas telepon genggam yang sedang dimainkan korban saat berjalan sendirian di kawasan Jalan CH2, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Jadi ketiganya masih di bawah umur, jadi hasil keterangan sementara yang kita telah
Kita bisa mengungkap ini yaitu berdasarkan karena adanya CCTV yang bisa kita ambil dari TKP, dan alhamdulillah berkat CCTV tersebut muka para pelaku teridentifikasi, dengan nomor plat nomornya juga teridentifikasi. Kita bisa mendatangi rumahnya dan kita bisa mengamankan para pelakunya. Dan memang dari hasil sementara pemeriksaan bahwa para pelaku ini memang bukan para pelaku yang sering melakukan. Niatnya, motifnya sementara ini hasil pemeriksaan sementara adalah karena iseng. Jadi mereka sebenarnya tujuannya jalan aja, bermain-main bersama teman-temannya bertiga. Tetapi pada saat di jalan melihat ada anak kecil membawa handphone, nah mereka bertiga langsung ada niat untuk mengambil handphonenya korban tersebut. Proses hukum tak memandang usia. Meski para pelaku masih di bawah umur, namun ketiga remaja ini dianggap telah melakukan tindakan kriminal pencurian. Sungguh miris, di usia yang masih remaja, ketiganya pun terancam harus menghabiskan masa mudanya selama 9 tahun di balik jeruji besi. Dari Jakarta, Ajiat Moko, Turn Back Crime, RTV. Tim Turn Back Crime berupaya menelusuri lokasi penjamretan yang dialami bocah 8 tahun MA. Benar saja nih, menurut warga aksi kriminal kerap terjadi di wilayah itu. Berikut penelusuran reporter Izon Ramadhani dan juru kamera Asir Rizky. Bocah 8 tahun berinisial MA mungkin tak menyangka jika ia akan menjadi korban penjamretan saat tengah berjalan sambil asyik memainkan telepon genggamnya di kawasan CH2 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tanpa diduga, 3 pemuda yang berboncengan sepeda motor datang mendekat dari arah berlawanan dan langsung menyambar telepon genggam yang ada di tangannya. Korban pun hanya bisa pasrah saat telepon genggamnya dirampas salah seorang pelaku. Untuk mengetahui seperti apa peristiwa yang menimpa korban, kami pun mendatangi lokasi kejadian. Menempuh waktu sekitar setengah jam dari kantor RTV di Kuningan, Jakarta Selatan, kami pun tiba di tempat kejadian perkara di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Situasi jalan yang sepi nampaknya dimanfaatkan ketiga pelaku untuk menjalankan aksi kejahatannya. Namun berkat keberadaan kamera pengawas CCTV yang terpasang tak jauh dari lokasi kejadian, membuat polisi dengan cepat mengenali nomor kendaraan serta identitas para pelaku. Sahabat RTV, di tempat inilah seorang bocah berusia 8 tahun menjadi korban penjamretan. Dari keterangan CCTV terlihat bahwa bocah tersebut berjalan dari arah belakang saya menuju arah ke sebelah sana dengan memainkan ponselnya. Tiba-tiba 3 orang pelaku dengan menggunakan 1 sepeda motor langsung datang dari arah berlawanan dan merampas handphone korban. Korban terlihat kaget dan menangis melihat handphonenya dirampas para pelaku. Sementara 3 pelaku langsung lari meninggalkan lokasi. Kalau kita lihat di jalan CH2 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ini memang cukup sepi dari lalu lalang warga sekitar. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ternyata di lokasi ini memang cukup rawan dengan penjamretan. Hingga saat ini, para pelaku sudah diciduk kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut ibu korban, saat peristiwa terjadi, korban hendak pergi menemui sang ayah yang sedang berada di rumah kerabatnya. Sang ibu terkejut saat mendapati anaknya pulang dalam kondisi menangis. Tiba-tiba anaknya itu pulang nangis, ngomong, mah dia mau ngomong dijamret tapi ngomongnya diculik, terus HP-nya diambil gitu, terus habis itu ya nangis anaknya, terus katanya kamu diapain, aku dipukul gitu, anaknya nangis. Iya, dia itu lagi main game, terus mau nyamperin ayahnya, mau ngasih HP atau mau main gitu. Pokoknya saya juga nggak ngerti, kan saya di rumah, dia tiba-tiba pulang-pulang udah nangis gitu aja. Mirisnya, kasus penjamretan yang dialami bocah MA di Jalan CH2 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ternyata bukan untuk pertama kalinya terjadi di lokasi yang sama. Menurut warga sekitar, di lokasi ini memang kerap terjadi aksi kejahatan. Sepi, sering kejadian. Di situ pas deket kemarin kejamret HP itu motor udah 2 kali juga. Terus di dalam rumah sini juga motor diambil, malam-malam jam 2 juga.
Rawan. Padahal daerah rame tapi rawan ya. Ya agak rawan ya, dari sini sudah lama rawan sih ya. Tapi ini yang lebih bahaya baru kali ini saya ada jambret gitu. Biasanya ke rumah atau kemana? Ya, dulu ke rumah masih agak lebih rawan, kalau sekarang lebih, dulu rawannya banyak kebun kosong, kalau sekarang kan udah banyak ke rumah jadi lebih rawan masuk ke dalam rumah gitu. Kini ketiga pemuda pelaku penjamretan terhadap MA sudah diringkus polisi. Warga berharap penangkapan para pelaku penjamretan ini bisa meminimalisir aksi kriminal yang kerap terjadi di lokasi tersebut. Dari Jakarta, Izon Ramadhani, Sri Ego Rizky, Turn by Crime, RTV. Kasus kejahatan jalanan tidak hanya dialami oleh bocah di Kebayoran Lama. Seorang pesepeda menjadi korban begal di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Rentetan aksi begal pesepeda akhirnya terungkap setelah polisi menangkap kawanan pelaku begal yang meresahkan warga. Pengendara skuter listrik ini terjatuh setelah tasnya ditarik oleh kawanan begal dari arah belakang. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 11 Oktober 2020 lalu di dekat pusat perbelanjaan di Jalan Diponegoro, Medan, Sumatera Utara. Video berdurasi 24 detik ini pun viral di media sosial. Sementara hingga kini, polisi masih memburu keberadaan pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Di hari yang sama, sebuah video amatir warga yang viral di media sosial memperlihatkan kesaksian seorang pesepeda yang baru saja menjadi korban aksi kejahatan. Kenapa Om? Begal gua mau ditusuk. Mau ditusuk? Iya, handphone gua di sebelah kanan dirangkul. Lu dirangkul lagi goes? Ya lagi goes, gua dipepet motor, dirangkul, dia ngomong, lu diem apa gua tusuk lu? Dalam tayangan itu, pria bernama Galih tersebut mengaku menjadi korban begal. Ia menceritakan saat sedang bersepeda di kawasan Kuningan, Jakarta, dirinya didekati oleh dua pelaku begal bersepeda motor. Pelaku yang berjumlah 2 orang itu mendekat kemudian merangkul Galih sambil mengeluarkan sebilah pisau dan mengancam akan menikam jika Galih tidak menyerahkan telepon genggamnya. Korban yang mendapat ancaman akan ditikam tak dapat berbuat banyak. Ia pun hanya bisa pasrah saat kedua pelaku merampas telepon genggam miliknya. Usai menjalankan aksinya, kedua pelaku langsung kabur dengan sepeda motornya. Terus motornya lo nggak ngenalin gitu juga? Kenalin, warna abu-abu kan nggak pakai plat nomor. Itu gua tidak maling-maling, nggak ada orang. Nggak ada orang? Nggak ada orang sama sekali, sepi banget. Pokoknya pas. Berbekal laporan warga dan video yang viral di media sosial, polisi langsung melakukan penyelidikan. Gerak cepat polisi pun membuahkan hasil. Hanya berselang seminggu, Kepolisian Resort Jakarta Pusat akhirnya dapat menangkap kawanan begal yang mengincar para pesepeda. Pelaku berjumlah 3 orang, 2 diantaranya terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena melawan saat akan ditangkap polisi. Selain menangkap pelaku begal, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa telepon genggam dan motor yang digunakan para pelaku dalam menjalankan aksinya. Dari pengakuan para pelaku, mereka sudah melakukan aksi kejahatannya sebanyak 7 kali di sekitar wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Beberapa hari lalu viral di media, terjadi di Kuningan, kita sudah dapat pelakunya. Tapi masih ada satu lagi yang masih kita cari. Sebelum-sebelumnya mereka adalah pelaku kejahatan khususnya jambret HP di sekitaran Menteng maupun Tamrin. Pengakuannya dia sudah 7 kali, yang satunya sudah 5 kali di sekitaran sini. Tetapi operasionalnya dia tidak hanya di daerah Menteng Tamrin, tetapi sampai Kuningan, bahkan sampai ke Jakarta Timur dia main juga. Modusnya cuma sederhana, dia ngikutin pesepeda, dilihat tempat yang kira-kira nyaman untuk dia melakukan aksi, dia lakukan penjambretan, bawa kabur.
HP, langsung dijual, dia putus online, dia jual melalui online, kemudian barang-barang tersebut langsung dijual dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan pasal 363 ayat 1 KUHP mengenai kasus pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Aksi begal yang terjadi di sejumlah wilayah menjadi pelajaran penting bagi kita untuk lebih berhati-hati dalam menjaga diri dan barang berharga yang dimiliki. Terlebih di wilayah yang relatif sepi dan rawan kejahatan. Jangan sampai barang berharga yang kita bawa saat berolahraga justru membahayakan karena mengundang para pelaku kejahatan menjalankan aksinya. Dari Jakarta, Rifai, Tunback Crime, RTV. Tim liputan kami pun mendatangi lokasi kejadian seorang pesepeda yang jadi korban begal beberapa waktu lalu. Meski banyak kendaraan yang lalu lalang pada siang hari, namun saat pagi atau malam hari terutama di akhir pekan, hanya sedikit kendaraan saja yang melewati jalur ini. Kondisi itulah yang kerap dimanfaatkan kawanan begal untuk mengincar mangsanya. Aksi begal dan penjambretan di jalan raya yang belakangan marak terjadi tak hanya mengincar para pejalan kaki dan pengendara sepeda motor, namun juga mengintai para pesepeda yang tengah berolahraga. Nasib sial dialami pria bernama Galih pada Minggu 11 Oktober 2020 lalu. Begal gua mau ditusuk. Mau ditusuk? Iya, handphone gua di sebelah kanan dirangkul. Lu dirangkul lagi goes? Ya, lagi goes, gua dipepet motor, dirangkul, dia ngomong, lu diem apa gua tusuk lu? Ia mengaku menjadi korban begal dua pria bersepeda motor saat sedang bersepeda di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Yang habis Kuningan kan polisi tuh agak nanjak jalannya, terus turun tuh. Nah di situ gue putus. Kami pun mendatangi sepenggal jalan yang menjadi lokasi aksi kejahatan komplotan begal yang menggasak telepon genggam milik Galih saat bersepeda. Di lokasi kejadian memang banyak kendaraan yang lalu lalang pada siang hari. Namun berdasarkan informasi yang kami peroleh dari warga, saat pagi atau malam hari terutama di akhir pekan, hanya sejumlah kendaraan saja yang melewati jalur ini. Kondisi itulah yang kerap dimanfaatkan kawanan begal untuk mengincar mangsanya, terutama para pesepeda. Sahabat RTV, bukan hanya pejalan kaki dan juga pemotor saja, namun begal dan juga penjambretan saat ini sudah mulai mengintai pesepeda di jalan protokol ibu kota. Seperti kasus baru-baru ini terjadi di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, di mana salah satu pesepeda mengaku dibegal dan juga diambil handphonenya oleh para pelaku. Kejadian berlangsung sekitar pertengahan bulan Oktober lalu. Sayangnya, para pelaku berhasil melarikan diri. Bagi Anda para pecinta sepeda di ibu kota harus tetap ekstra berhati-hati. Barang berharga seperti dompet dan juga handphone harus diletakkan di tempat yang paling aman. Maraknya aksi begal dan penjambretan di jalan raya sudah seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi para pesepeda, pengendara sepeda motor maupun warga lainnya untuk lebih mawas diri dan memperhatikan kondisi di sekitarnya agar tidak menjadi sasaran kejahatan yang bisa mengintai setiap saat. Dari Jakarta, Izon Ramadhani, Sri Asih Rizky, Tunback Crime, RTV. Masih ingat nggak sahabat RTV dengan kasus begal pesepeda di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan? Ya, kasus yang sempat viral itu merekam dua pelaku begal merampas telepon genggam milik seorang pesepeda saat dalam perjalanan pulang. Tidak hanya merampas, pelaku juga melakukan kekerasan hingga korban menderita luka bacok di bagian perut. Aksi kejahatan yang dilakukan komplotan begal ini terekam kamera pengawas atau CCTV di salah satu perkantoran yang ada di kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan. Seorang pengendara sepeda bernama Adam Surya menjadi korban begal saat melintas pada Rabu dini hari 17 Juni 2020 lalu.
Korban yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah langsung dicegat dan ditodong oleh dua pelaku yang datang mengendarai sepeda motor. Salah satu pelaku menodongkan senjata tajam dan mengancam Adam Surya agar menyerahkan telepon genggamnya. Korban yang berteriak minta tolong kemudian dibacok oleh pelaku di bagian perut. Sementara telepon genggam milik korban dirampas dan dibawa kabur para pelaku. Dua pelaku begal langsung tancap gas usai menjalankan aksinya. Itu kronologinya sekitar jam 2.37 Bang. Nah, itu saya lagi posisinya ada di luar. Pas saya lagi ngeliat handphone, tiba-tiba ada motor putar balik. Pas ada motor putar balik, saya mau masuk ke dalam tuh. Tiba-tiba pas saya dengar ada suara, ada orang sepeda malah yang kena begal itu. Pas kena begal ya, saya teriakin kan. Tuh begal langsung pergi gitu Bang. Pas tuh begal pergi ya saya tolongin lah ke sini orangnya. Dia kena sajam di sebelah kiri kayaknya. Sejumlah teman korban yang tiba di lokasi kemudian membawanya ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Gerak cepat polisi memburu para pelaku membuahkan hasil. Pelarian dua pelaku begal di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan itu kemudian berakhir. 4 hari setelah aksi pembegalan, satu dari dua pelaku bernama Yusuf Darmawan berhasil dibekuk Subnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara satu pelaku lain bernama Ilham masih buron. Yusuf Darmawan ditangkap di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tidak jauh dari lokasi pembegalan. Kepada polisi, tersangka mengaku menjalankan aksi kejahatannya karena terdesak kebutuhan ekonomi, lantaran pemuda tamatan sekolah menengah kejuruan atau SMK itu menganggur setelah lulus sekolah. Bersama rekannya Ilham Yusuf, mereka sengaja keluar rumah pada malam hingga dini hari untuk mencari korban yang dipilih secara acak di sekitar wilayah Kebayoran Baru. Dua tersangka ini ada yang sebagai joki, ada yang sebagai eksekutor. Yang pasti mereka dia sudah mengakui, nanti kita lihat dalamnya apakah yang ini sebagai eksekutor atau sebagai jokinya. Ya. Berapa kali beraksi Pak dalam satu malam mereka? Ya ini sementara keterangan awal karena memang baru sekali dia menyatakan satu belum ada catatan dari tersangka ini apakah dia sudah pernah melakukan sebelumnya atau tidak. Jadi apakah mereka memang pernah melakukan residivis, sementara tidak ada catatannya. Tetapi yang pasti dari keterangan sementara memang yang bersangkutan berniat mencari korban di daerah sekitar Jakarta Selatan. Korbannya itu random pesepeda atau pemotor atau memang kebetulan ada yang? Ya yang pasti random karena mereka bekerja malam. Ya. Oke, itu sebentar. Profesinya apa pelajar? Tidak ada pekerjaan. Setelah lulus sekolah di SMK, dia tidak ada pekerjaan. Jadi tidak ada pekerjaan, ya kerja langsung aja. Pak, korban mengalami berapa luka? Korban sudah bisa kita ajak ngomong, di lukanya dijahit di perut saja. Dan sementara sudah bisa berkomunikasi, juga kemarin anggota memeriksa sudah bisa berkomunikasi. Ya. Selain pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 2 buah telepon genggam serta jaket yang digunakan pelaku saat beraksi. Niat mendapatkan uang dengan cara yang salah, akhirnya membawa pemuda bernama Yusuf Darmawan ini harus berurusan dengan masalah hukum. Ia pun harus bertanggung jawab dan menghabiskan usia mudanya di balik jeruji karena terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Ajiat Moko, Turn Back Crime, RTV. Aksi penjambretan yang mengincar para pesepeda di ibu kota belakangan kian marak terjadi. Tak tanggung-tanggung nih sahabat, korbannya kali ini adalah seorang anggota marinir TNI Angkatan Laut berpangkat kolonel yang tasnya dijambret di dekat stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Korban yang saat itu berusaha mempertahankan tasnya terjatuh bersama sepedanya hingga mengalami luka parah di bagian kepala dan pelipis mata. Pria paruh baya ini masih nampak syok dan lemas dengan kondisi luka di bagian wajah usai terjatuh dari atas sepeda yang dikendarainya di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Sejumlah warga dan anggota polisi berusaha menolong pria tersebut yang ternyata baru saja menjadi korban penjambretan. Kepada warga yang menolong, korban mengaku bahwa ia adalah anggota TNI Angkatan Laut dari Kesatuan Marinir berpangkat kolonel. Ia dijambret oleh pelaku yang mengendari sepeda motor. Saat itu korban bernama Kolonel Marinir Pangestu Widiatmoko yang tengah mengayuh sepeda dari arah Harmoni menuju Bundaran Patung Kuda tiba-tiba dipepet pelaku.
Tanpa diduga, pelaku langsung merampas tas korban yang terikat di belakang sepeda. Refleks dan spontan berusaha mempertahankan barang berharganya, membuat korban tersungkur ke aspal bersama sepedanya. Meski pelaku gagal merampas tas korban, namun akibat kejadian itu, korban mengalami luka memar di kepala dan robek pada bagian pelipis mata. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Ada seorang pesepeda dari arah Monas ke arah Jalan Jenderal Sudirman, tiba-tiba dipepet oleh seseorang berupaya mengambil tasnya, di mana korban tersebut sedang bersepeda. Karena tahu tasnya mau diambil, akhirnya dia mengamankan tasnya, akhirnya terjatuh sehingga mungkin mau ambil sesuatu dari tasnya tidak berhasil diambil dari korban tersebut. Jadi itu memang sudah dibuntuti atau gimana? Kalau ya, dari... mungkin sudah dibuntuti. Hingga kini polisi masih terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku penjamretan yang diduga berjumlah 2 hingga 4 orang. Warga berharap para pelaku dapat segera ditangkap karena aksi begal dan jambret jalanan belakangan kian marak dan membuat warga pengguna jalan menjadi resah. Dari Jakarta, Rifai, Tunbaik Crime, RTV. Sosok seorang perempuan muda menghebohkan warga Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Bagaimana tidak, aksinya kerap terekam kamera CCTV saat mencuri di sejumlah warung makan di wilayah Cikarang Selatan. Petualangan kriminal pelaku pun berhenti setelah polisi menangkapnya. Aksi kejahatan seakan tak pernah ada habisnya. Belum lama ini, seorang perempuan tertangkap basah mencuri di sebuah warung makan, tepatnya di Desa Sukadami, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang berpura-pura menjadi pembeli di warung makan tersebut sengaja memanfaatkan kesibukan penjaga warung yang tengah melayani para pembeli. Satu unit telepon genggam milik penjaga warung pun raib digasak pelaku. Aksi pelaku dengan gencar dilakukan tanpa diketahui pemilik warung makan. Namun ia tak sadar aksi kejahatannya terekam kamera pengawas CCTV yang terpasang di warung tersebut. Tidak hanya satu kali, perempuan ini ternyata juga melakukan aksi serupa di warung makan yang berbeda di wilayah Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Lagi-lagi, aksi kejahatannya kembali terekam kamera pengawas CCTV. Masih dengan modus yang sama, satu unit telepon genggam yang berada di dalam warung makan juga dibawa kabur pelaku. Aksi perempuan ini kemudian berakhir setelah petugas dari Polsek Cikarang Selatan menangkapnya. Tak disangka, pelaku berinisial EA ini telah mencuri sebanyak 6 kali dan selalu mengincar warung makan sebagai target sasarannya. Selama 2 bulan ini, yang bersangkutan pelaku ini sudah melakukan perbuatan tindak pidana pencurian 6 kali. Di antaranya mengambil HP 4 kali, mengambil sepeda motor bersama pacarnya sekali, dan mengambil uang sekali. Dari hasil pencurian yang ini digunakan untuk kehidupan sehari-harinya. Dengan terpepetnya si pelaku EA ini akhirnya melakukan tindak pidana pencurian. Dengan modus dia selalu datang ke warung nasi, berpura-pura membeli makanan, dan kalau toh mungkin di tempat warung nasi itu ada HP, itulah yang menjadi sasaran utama. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ternyata diketahui adalah seorang mahasiswi semester 6 di salah satu perguruan tinggi di Cikarang, Jawa Barat. Ia mengaku nekat mencuri di sejumlah lokasi karena terhimpit kebutuhan ekonomi. EA ini sebetulnya mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Bekasi. Setelah dia menjalani kuliah 6 semester, akhirnya dia pindah rumah, di mana pengakuan pelaku dia tidak bisa hidup dengan papa tirinya. Akhirnya dia mengontrak di Desa Serang, namun dia tidak mempunyai pekerjaan. Dan akhirnya kenallah yang namanya YT, yang notabene YT juga pacarnya. Ya, jadi merasa suaminya setiap hari pacarnya ya
setiap hari hanya memberikan uang sekitar 20.000, jadi tidak cukup untuk menafkahi daripada anak dan membayar kontrakan. Anakmu sekarang di mana? Di rumah keluarga. Keluarga. Tujuan mencuri HP ini untuk apa sih, Kak? Kehidupan sehari-hari untuk bayar kontrakan. Usai sudah petualangan kriminal yang dilakukan mahasiswi ini. Apapun alasan tersangka untuk mencuri, tentu ada konsekuensi yang harus ia tanggung, yaitu mendekam di balik jeruji besi. Mirisnya, hukuman yang harus dijalani tidaklah sebentar, sebab ancaman hukuman minimal 7 tahun penjara bisa menjerat perempuan muda ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hasim Adnan, Turn Back Crime, RTV. Untuk mengetahui lokasi mana saja yang pernah pelaku jadikan lokasi pencurian, tim Turn Back Crime mendatangi wilayah Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Aksi pelaku pun ternyata sudah menjadi buah bibir di antara sejumlah pedagang warung makan di wilayah tersebut. Berikut penelusuran reporter Helmut Timothy dan juru kamera Sri Asih Rizky. Aksi pencurian yang dilakukan seorang perempuan berinisial EA di sejumlah warung makan tentu menggemparkan warga Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pasalnya, pelaku yang ternyata seorang mahasiswi kerap mengincar warung makan sebagai sasaran dan sudah beberapa kali menjalankan aksinya. Kamera pengawas CCTV yang terpasang di dalam warung pun merekam detik-detik pelaku mengambil telepon genggam yang ada di dalam warung. Lagi-lagi kasus pencurian kembali terjadi dan terekam oleh CCTV. Seperti yang terjadi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, seorang mahasiswi melakukan pencurian di berbagai tempat di wilayah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat yang dibantu oleh seorang kekasihnya. Dan untuk itu kami tim Turn Back Crime akan melakukan penelusuran tempat kejadian perkara tersebut. Penelusuran pun kami mulai dari wilayah Setiabudi, Jakarta Selatan. Menempuh jarak puluhan kilometer ke wilayah Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Setelah mengumpulkan informasi dan bertanya ke warga sekitar, kami akhirnya menemukan 2 warung makan yang pernah menjadi tempat pelaku melancarkan aksinya. Kedua lokasi ini bahkan letaknya bersebelahan. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 60 menit dengan jarak 40 km, akhirnya kami sampai juga di tempat kejadian perkara dari pencurian yang dilakukan oleh seorang mahasiswi yang berletak di Desa Sukadami, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Dan dapat saya gambarkan, sahabat RTV, di sebelah kiri saya ini adalah tempat makan yang menjadi incaran ataupun tempat dari mahasiswi tersebut melakukan aksinya dengan mencuri dari salah satu barang berharga kepemilikan dari pemilik tempat makan tersebut. Dan tidak hanya itu saja, di sebelah kanan dari warung makan ini juga menjadi korban ataupun incaran dari pelaku pencurian yang dilakukan oleh mahasiswi tersebut. Diketahui pelaku EA telah berulang kali mencuri di sejumlah wilayah di Cikarang Selatan, Bekasi. Salah satunya ia mencuri telepon genggam di sebuah warung makan. Di lokasi ini, pemilik warung makan tidak mempunyai bukti bagaimana pelaku melancarkan aksinya di warung tersebut karena tidak terpasang kamera CCTV. Korban pun menceritakan betapa terkejutnya ia saat mengetahui telepon genggamnya telah raib dibawa kabur pelaku. Ya, sahabat RTV, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Nunung yang menjadi korban dari pencurian yang dilakukan oleh mahasiswi tersebut. Halo, selamat siang Ibu Nunung. Siang, Pak. Bu, bagaimana kronologi ketika pencurian itu dilakukan, Bu? Kronologinya seperti ini. Ada cewek pesan ketoprak 6 bungkus. Lalu dia minta cuci tangan. Habis cuci tangan dia minta pipis tuh. Aku kasih lah ya kamar mandi. Masuklah dia ke kamar mandi. Habis itu dia keluar dari kamar mandi, duduk sebentar. Habis duduk sebentar, dia minta izin juga
minta mau beli mie ayam katanya. Ya udah saya izinin, udah beli mie ayam dulu. Habis itu dia pergi, selang sejam dia nggak datang, nggak diambil pesenannya. Pas saya masuk lihat HP, akhirnya udah nggak ada. Kayaknya diambil sama si mbak-mbaknya yang tadi. Masih di wilayah yang sama, seorang korban lainnya juga menceritakan bagaimana pelaku EA beraksi dan mengambil telepon genggam miliknya. Nah, HP saya tuh taruh di etalase. Saya mengembalikan 7.000. Pas saya balik, saya nggak ngeh banget, nggak tahu itu HP hilang atau enggaknya. Yang penting saya bilang taruh di etalase. Pas dia pergi, saya mau beli nasi goreng, order nasi goreng, HP saya udah nggak ada. 6:30 pas, nggak ada. Minta info-info sama teman-teman, ini ada handphone gini, ya ada wanita yang kayak gini hilang, ngambil handphone saya. Ternyata di lingkungan sini banyak juga, ternyata itu cewek sama kasusnya. Yang orang jualan itu hilangnya HP semua sama uang gitu. Kalau saya HP tok. Seperti pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Mungkin ungkapan ini tepat menggambarkan ulah tersangka EA yang kerap mencuri telepon genggam di sejumlah lokasi warung makan. Kini EA pun hanya bisa pasrah menjalani hukuman yang harus ia lalui di balik jeruji besi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Helmut Timothy, Sri Asih Rizky, Turnback Crime, RTV. Butuh biaya hidup dan atas dorongan kekasihnya. Dua alasan itu menjadi dasar pelaku mahasiswi EA mencuri di sejumlah lokasi warung makan. Ia pun kini hanya bisa menyesali perbuatannya. Sementara sang kekasih yang kabur saat penangkapan EA kini masih dalam pengejaran polisi. Tak ada yang menduga jika aksi pencurian yang terjadi di sejumlah warung makan di wilayah Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat ternyata dilakukan oleh seorang perempuan berinisial EA. Lebih mengejutkan lagi, EA ternyata berstatus mahasiswi semester 6 di salah satu perguruan tinggi di Cikarang, Jawa Barat. Saat ditemui di kantor polisi kepada kami, EA pun menceritakan bagaimana awalnya ia nekat mencuri. Mahasiswi ini mengaku terhimpit kebutuhan ekonomi dan mendapat dorongan dari kekasihnya yang bekerja sebagai juru parkir. EA pun memilih jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Awal mula Mbak melakukan ini, melakukan pencurian, siapa yang mempunyai pikiran untuk melakukan itu? Pasangan saya. Iya, cuma bilang, lu ikutin gaya gue ya, kayak gini gitu. Jangan kelihatan panik, jangan gugup gitu. Kalau posisi nggak ada uang, saya disuruh kayak gitu lagi. Fakta mengejutkan lainnya juga terkuak bahwa tersangka EA ternyata sudah memiliki anak balita berusia 10 bulan hasil hubungannya dengan sang kekasih. Kondisi ini pula yang membuat EA nekat melakukan aksi kriminal. Tersangka EA menyesali semua perbuatannya. Mirisnya, ia pun hanya bisa pasrah saat mengetahui sang kekasih ternyata tak mau mendampinginya saat ia sedang terpuruk berhadapan dengan masalah hukum. Saya sempat sih mau stop kayak gitu. Terus saya ngehubungin mama aku mau pulang gitu. Enggak, saya nggak mau nerima kau gitu. Kau belum menikah, belum ada status ini. Anak kau itu anak haram, kayak gitu. Jadi saya kembali lagi, oh gue salah gitu. Ya gimana ya, apapun yang terjadi harus gue tanggung. Jadi saya terpaksa tetap sama dia karena nggak ada yang mau nerima saya. Saya juga kecewa sama dia. Pas saya digerebek dia nggak ada, dia kabur. Nggak tahu. Kemarin terakhir di sini saya ngobongin dia, terus dia bilang udah nggak usah cari-cari gue lagi gitu. Gara-gara lu gue keseret-seret. Setiap kali menjalankan aksi kejahatan, EA mengaku selalu didampingi kekasihnya. Saat ini polisi masih mengejar kekasih EA yang kabur saat petugas melakukan penangkapan terhadap EA. Jadi sampai saat ini kita masih melakukan pengejaran terhadap kekasih daripada tersangka EA yang saat ini melarikan diri.
ada titik-titik di mana dia melarikan diri yang sudah kita ketahui tempatnya, dan anggota kami, tim Opsnal atau Buser, sudah memantau lokasi tersebut untuk segera melakukan penangkapan terhadap kekasih daripada tersangka EA. Meski tersangka EA beralasan aksi kejahatan yang dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun tetap saja hal itu merupakan perbuatan kriminal yang melanggar hukum. Penyesalan yang dirasakan EA kini semakin terasa berat manakala harus berpisah dari sang buah hati yang masih balita. Sementara sang kekasih tak ada di sampingnya saat ia melalui hari-harinya yang berat di dalam penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Helmut Timothy, Sri Asih Rizky, Turn Back Crime, RTV. Himpitan ekonomi menjadi salah satu faktor yang membuat sejumlah orang mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Aksi kejahatan yang mereka lakukan sudah tentu merugikan orang lain. Maraknya aksi kejahatan yang terjadi di sekitar kita menjadi peringatan bagi kita agar lebih mawas diri dan lebih berhati-hati, terutama saat beraktivitas di luar rumah dan saat membawa barang berharga yang dapat memancing perhatian para pelaku kejahatan. Laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Turn Back Crime setiap Senin pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Stefani Deversta, salam Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Nasib naas harus dialami bocah 8 tahun berinisial MA yang menjadi korban begal oleh sekelompok remaja pada Minggu siang 18 Oktober 2020. Saat kejadian, korban sedang berjalan sendirian sambil memainkan telepon genggamnya di Jalan Sehat 2, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tanpa diduga, tiba-tiba 3 remaja yang berboncengan sepeda motor mendekatinya dari arah berlawanan. Secepat kilat, salah seorang dari 3 remaja menjambret telepon genggam dari tangan sang bocah. Korban pun tak bisa berbuat banyak saat pelaku merampas telepon genggamnya dan langsung tancap gas meninggalkan lokasi kejadian. Sementara itu di lokasi berbeda, seorang pesepeda mengaku baru saja menjadi korban begal di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan dan videonya viral di jejaring sosial. Korban bernama Galih menceritakan saat bersepeda dirinya didekati oleh 2 pelaku begal bersepeda motor. Salah satu pelaku yang membonceng kemudian merangkul Galih sambil mengancam akan menikamnya dengan pisau jika ia tidak menyerahkan telepon genggamnya. Tak dapat berbuat banyak, ia pun hanya bisa pasrah saat kedua pelaku merampas telepon genggamnya dan langsung kabur dengan sepeda motor. Maraknya aksi kejahatan terutama di jalan raya yang terjadi di sejumlah daerah, menurut kriminolog Universitas Budi Luhur Nadia Utami Larasati, masuk ke dalam kategori motivated offenders atau kejahatan yang termotivasi. Aksi kejahatan yang marak terjadi di tengah pandemi COVID-19 ini merupakan sebuah bentuk manifestasi akibat adanya faktor himpitan ekonomi. Dari sisi teori kriminologi sendiri ada motivated offenders. Jadi memang ada pelaku yang termotivasi. Motivasinya apa? Itu tadi saya bilang motivasinya sebagian besar pasti karena faktor ekonomi. Yang kedua ada target, suitable target. Jadi targetnya itu sesuai. Jadi misalnya targetnya terlihat mencolok di jalan raya, targetnya terlihat lengah gitu ya, tidak waspada gitu kan. Nah itu juga jadi faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan jalanan. Yang ketiga ada incapable guardian atau ketiadaan pengawasan. Misalnya tidak ada, daerahnya sepi gitu ya, cukup sepi, tidak ada misalnya patroli polisi, tidak ada penjagaan dari misalnya Satpol PP dan lain-lain. Jadi itu juga jadi ada 3 faktor itu menjadi penguat terjadinya kejahatan jalanan gitu. Nadia menambahkan agar terhindar dari aksi kejahatan seperti jambret atau begal di jalan raya, sebaiknya warga selalu waspada terhadap gerak-gerik orang lain yang dirasa mencurigakan dan sadar akan situasi di sekelilingnya.
Jadi memang yang harus dilakukan adalah dimanapun kita harus selalu waspada gitu ya, waspada terhadap, dan kita harus aware dengan apa yang ada di sekeliling gitu. Kalau terlihat ada gerak-gerik mencurigakan gitu, misalnya kita lagi berkendara lalu ada kelihatan ada yang mengikuti dan sebagainya, itu memang harus diwaspadai. Jadi waspada itu adalah langkah yang sangat penting gitu. Yang kedua, tidak terlihat mencolok. Yang tadi saya bilang, kita tidak memancing si pelaku itu untuk menjadikan kita sasarannya gitu kan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan handphone atau telepon genggam dan lain sebagainya, termasuk misalnya kalau yang punya mobil berwarna mencolok, itu seringkali menjadi, sebenarnya ketika kita mempunyai kendaraan terus warnanya cukup mencolok dan kita sering melewati daerah itu gitu kan, dan di situ kebetulan memang ada pelaku kejahatan jalanan yang mengincar, nah itu bisa jadi salah satu yang ditandai oleh mereka gitu. Kejahatan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Sudah seharusnya kita lebih meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian, terutama saat beraktivitas di luar rumah dan di jalan raya. Selain itu, simpanlah barang berharga yang Anda miliki di tempat yang aman dan tidak mudah dijangkau oleh orang lain. Jangan sampai barang berharga yang dibawa justru memancing perhatian orang lain, terutama para pelaku kejahatan, sehingga bisa mengancam keselamatan diri sendiri. Dari Jakarta, Helmut Timothy, Sri Asih Rizky, Chen Back Crime, RTV.